Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita di hari Minggu yang berbahagia ini bersehati bersepakat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau kerjakan dalam segenap kehidupan kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh diberkati dengan kekuatan dan kesehatan untuk beribadah kepadamu. Engkau tutup bungkus kami semua dimanapun kami berada dengan darah-Mu yang kudus. Pakaian kami dengan pasukan para malaikat-Mu, agar melalui Bapa layanan ini kami senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Segala bentuk manifestasi kuasa kegelapan, masalah sakit, penyakit, bahkan intimidasi dari virus corona di udara, kami berdoa bersahati Tuhan. Kuasa yang kami akan katakan ajukan dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai pada kami. Karena pertolongan yang berasal dari Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan sedang
Bapak terus Bapak bekerja menguasai hidup kami, agar pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengalami Bapak sukacita kerajaan-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mereka berharap pada Tuhan, tidak dipermalukan imannya, karena Kaulah sumber pengharapan kami yang besar. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, Yesus Kristus, kami mau bersyukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan biasa pada kita, haleluya. Bersama syukur bersama hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama kami nyatakan oleh darah dan Allah, semua sudah dilakukan. Kebaikan Tuhan kita, Yesus hidup di awal Dia baik dan suka, siapkan hatiku. Yesus hidup di awal surga, hati kita penuh dengan kebahagiaan. Dan biarlah pagi hari ini rahmat Tuhan terus menyinari kehidupan kita di masa pandemik, selalu sehat dan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Kau kerjakan dalam segala kehidupan kami. Biarlah Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami boleh senantiasa diberkati oleh karya-karya firman-Mu, untuk kami selalu bangkit dan hidup di dalam kemenangan-kemenangan iman. Engkau memberkati kami dengan kekuatan-Mu Tuhan, agar kami tidak menjadi lelah, tidak menjadi letih dan lesu Tuhan, tetapi kami semuanya diberkati dengan sukacita damai sejahtera, karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga, penuhi hati kami dengan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Aku yakin saat kau berfirman, aku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau berdoa. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, muliakan dan dimuliakannya. Aku yakin saat kau berfirman, Yesus, aku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau berjaga, ku kuat karena kau berdoa. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, muliakan dan dimuliakannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, muliakan dan dimuliakannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, muliakan dan dimuliakannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya Benar Tuhan, firman-Mu berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup membuat mujizat lebih dari apapun yang kami pikirkan, lebih dari apapun yang kami doakan. Maka Tuhan ajar kami untuk memiliki keyakinan yang kokoh atas firman. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, firman-Mu adalah kekuatan-Mu yang sanggup menyelamatkan setiap kami yang percaya.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap kami dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Mengapa Raja Salomo menyatakan bahwa anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati? Singa adalah seekor hewan yang luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa, taring dan cakar yang luar biasa. Dan singa adalah termasuk hewan yang sangat ditakuti, predator yang sangat ditakuti. Tetapi singa yang mati, apa yang bisa dilakukan? Nggak bisa melakukan apapun, saudara. Tetapi anjing mungkin sesuatu yang lebih lemah daripada singa. Tetapi Alkitab berkata anjing yang hidup lebih baik. Kenapa? Karena anjing yang lebih lemah daripada singa masih memiliki harapan, saudara. Alkitab berkata orang yang hidup mempunyai harapan. Artinya, saudara, bahwa selemah apapun kehidupan kita, selama kita masih bernapas, kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa sih arti pengharapan? Pengharapan berarti suatu kesempatan, suatu keinginan untuk meraih kesempatan, untuk meraih keberhasilan, untuk meraih sebuah kejadian yang lebih baik di masa depan. Artinya jika setiap pagi kita masih bisa bangun dari tempat tidur, kita masih bernapas, kita masih hidup, berarti masih ada pengharapan dalam hidup kita, saudara. Nah, bagaimana agar kita memiliki kepastian pengharapan di dalam Tuhan, agar kita bisa menatap masa depan dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Yang pertama, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Berarti pusat pengharapan kita adalah Yesus. Sekali lagi, bagaimana agar kita bisa menatap masa depan yang luar biasa? Yang pertama, kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat pengharapan kita. Mengapa, saudara? Karena Yeremia pasal yang ke-17 dikatakan, saudara, ayat yang ke-5, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengapa kita harus memusatkan pengharapan kita kepada Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Sekali lagi, mengapa kita harus memusatkan pengharapan kita kepada Yesus? Karena Yesus terus memegang kendali dalam hidup kita. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-9 dikatakan, saudara,
Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Yesus memegang kendali atas hidup kita. Tadi dikatakan terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya. Dan Tuhan izinkan ada segala keterbatasan dalam hidup kita, agar kita jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Mengapa kita harus memusatkan pengharapan kita kepada Tuhan? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Bahkan Alkitab berkata Dia rela mati karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Saudara, kalau nyawanya saja diberi, apa sih kira-kira yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Tetapi Alkitab berkata, janganlah engkau khawatir, karena setiap orang yang khawatir, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan, seperti sebuah kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Jadi yang pertama, saudara, pusatkan pengharapanmu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26 dan ayat ke-27 dikatakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Di sini dikatakan, saudara, bahwa kamu mencari Aku di ayat yang ke-26 bukan karena melihat tanda-tanda. Kamu mencari Aku karena apa, saudara? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tetapi bekerjalah untuk kehidupan yang kekal. Artinya apa, saudara? Yang kedua, bagaimana kita bisa menatap masa depan yang luar biasa dalam hidup kita. Milikilah pengharapan yang kekal, bukan hanya sekedar roti yang dimakan. Kenapa, saudara? Karena ada banyak orang mencari Yesus, dia hanya mengharapkan uang, mengharapkan sesuatu yang sementara. Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, saudara, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ada orang yang datang ke bait Allah hanya untuk meminta sedekah. Ayat yang lain, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-26 dikatakan, saudara, sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Demikian juga Felix, saudara, sebagai wali negeri, dia selalu mengundang Paulus. Dia pura-pura mendengar apa yang diberitakan Paulus, tetapi dalam hatinya hanya mengharapkan uang, saudara. Dia mencari Tuhan hanya uang. Bahkan Alkitab berkata di ayat selanjutnya, di ayat 27 dikatakan, tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Ketika dia merasa bahwa hidupnya tidak, keinginannya untuk mendapat uang dari Paulus tidak kesampaian, dia biarkan Paulus ada di dalam penjara. Demikian juga ada orang lain, saudara, dalam Alkitab yang mencari Tuhan karena meminta keuntungan yang besar. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-16 dikatakan, saudara, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Wanita ini selalu mengikut kemanapun Paulus pergi, saudara. Dan dia selalu menyatakan, inilah hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan kepadamu jalan kebenaran, jalan keselamatan, di ayat yang ke-17.
Dia selalu berteriak-teriak, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tetapi apa yang ada dalam hati wanita itu, dia hanya mau mencari penghasilan yang besar. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, seperti pengemis itu yang meminta sedekah, seperti pelik yang hanya mengharapkan uang, seperti wanita petenung yang meminta penghasilan yang besar, maka pengharapan kita tidak akan pernah tua. Maka Yesus berkata, engkau datang kepadaku bukan karena melihat tanda-tanda, bukan melihat kuasa Tuhan, tetapi engkau datang hanya mau makan roti, tetapi bekerjalah untuk kekekalan, saudara. Jadi bagaimana agar kita bisa menatap masa depan? Yang pertama, pusatkan pengharapan kepada Yesus. Yang kedua, milikilah pengharapan yang kekal. Yang ketiga, saudara, di dalam 2 Korintus pasal pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Ketika kita, saudara, ada di dalam kesulitan, janganlah kita terus terfokus kepada kesulitan kita, tetapi jadilah harapan bagi orang lain. Jadilah harapan bagi pekerjaan Tuhan. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi namanya Glenn Fredly. Jadi janganlah engkau hanya berharap, tetapi jadilah harapan. Saya percaya, saudara, Alkitab mengulang-ulang tentang hal itu. Seperti janda di Sarfat, dia mengalami pergumulan yang berat. Seharusnya dia fokus atas makanan bagi dirinya dan anaknya, tetapi dia jadi berkat untuk Elia. Seperti seorang anak yang punya 2 ikan dan 5 roti, dia tidak menyimpan untuk dirinya, dia tidak melelang ikan dan rotinya dengan harga yang tinggi karena semua orang kelaparan, tetapi justru apa yang ada dalam dirinya dia serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan melipat gandakannya. Dan apa yang terjadi, saudara, wanita di Sarfat dipelihara Tuhan 3,5 tahun. Anak kecil itu, saudara, mendapatkan berkat yang luar biasa. Ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan wanita, yang mendapatkan berkat. Pada saat itu saya percaya, jika anak kecil itu melelang ikan itu, saya percaya banyak orang yang akan membeli dengan harga mahal, karena mereka 3 hari belum makan. Tetapi dia mau jadi berkat, dia mau menjadi harapan di tengah pengharapan yang sedang mereka nantikan. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, Alkitab berkata, saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 10 dan ayat yang ke-11, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab terus merekam, Alkitab terus menulis tentang pergumulan orang-orang pilihan Tuhan. Bagaimana Ayub sakit, bagaimana Yusuf dikhianati oleh saudaranya, bagaimana Daud jatuh dalam dosa, dan ada banyak hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Allah yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Tetapi saudara lihat apa akhir yang mereka alami, saudara. Bahwa ketika mereka berharap kepada Tuhan, pengharapan tidak mengecewakan.
Sekalipun orang-orang saudara menganggap bahwa mereka sudah habis, mereka sudah tidak ada harapan, Ayub sudah mengalami penderitaan yang luar biasa, sepertinya Tuhan sudah tidak bisa menolong. Seperti Yusuf yang kehidupannya semakin lama semakin sulit, demikian juga Daud mengalami penderitaan yang luar biasa karena kesalahannya. Tetapi saya ingatkan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, dan kemenangan menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika Alkitab berkata anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati, terlebih-lebih saudara dan saya yang pagi hari ini masih bernapas, pagi hari ini masih bisa beribadah, wow, kita lebih daripada anjing yang hidup. Berpengharapanlah di dalam Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidaklah mengecewakan. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga, lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku telah stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan.
Tuhan Yesus dipukuli, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas hidupku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita, saudara. Dan biarlah pujian ini menjadi doa yang kita panjatkan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya yang terbagi. Lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Karena bagi anjing yang hidup ada harapan dalam kehidupannya. Terlebih-lebih kami Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu, umat yang Kau kasih, yang Kau tebus dengan darah-Mu. Maka kami percaya jika hari ini kami masih bernapas, maka ada pengharapan kepastian di dalam Engkau ya Tuhan. Maka ajar kami agar kami dapat memusatkan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Berpengharapan bukan kepada hal-hal yang duniawi. Pengharapan kekekalan biarlah menjadi bagian kami. Dan biarlah kami Tuhan belajar untuk tidak hanya terus berharap, tetapi belajar menjadi harapan bagi orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang membutuhkan harapan. Karena kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak mengecewakan ya Tuhan. Kemenangan sudah Kau sediakan bagi orang-orang yang setia dan percaya kepadamu. Tak pernah Kau permalukan, tak pernah Kau kecewakan setiap orang yang berharap kepadamu. Bahkan setiap ratap tangis air mata akan Engkau gantikan dengan minyak sukacitamu. Dan setiap Tuhan luka akan diganti dengan sorak-sorai karena Engkau. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, harapkan mata rohani, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki mau menjadi pohon terpanjang kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan tepat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidup di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, Bapa dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Satu-satunya
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.